Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Kamu, prioritas utamanya. Dia mau bersama dengan kamu di masa depan. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi, kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama, Seven of Pentacles. Energi yang langsung terasa adalah sebuah proses panjang penuh kesabaran dari seseorang yang sebenarnya sudah sejak lama menaruh perhatian mendalam kepadamu. Orang ini seperti sudah menanam sesuatu, perasaan, harapan, keinginan, bahkan rencana, dan sekarang mereka sedang menunggu hasilnya tumbuh. Mereka bukan tipe yang terburu-buru, karena di dalam hati mereka, kamu bukan sekadar seseorang yang lewat, tetapi seseorang yang pantas diperjuangkan secara perlahan, hati-hati, dan penuh pertimbangan. Ketika kartu berikutnya yang muncul adalah Two of Cups, semakin kuat terlihat bahwa hubungan ini bukan sekadar perasaan sepihak, melainkan koneksi dua arah yang bekerja secara halus, diam-diam, tapi kuat. Ada energi saling memilih. Mungkin kalian pernah saling menatap dengan waktu sedikit lebih lama dari biasanya, atau ada percakapan kecil yang membuat kalian merasa seperti dunia berhenti sesaat. Dia melihatmu bukan hanya sebagai seseorang yang disukai, tetapi seseorang yang bisa ia jadikan partner sejajar. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ten of Wands muncul dan menunjukkan bahwa dia sebenarnya membawa beban besar. Bisa jadi, pekerjaan, keluarga, tanggung jawab, atau tekanan hidup lain membuatnya terasa berat. Tapi yang menarik di sini adalah, meskipun hidupnya penuh beban, kamu tetap menjadi salah satu hal yang tidak pernah ia lepaskan. Kamu menjadi semacam motivasi yang justru membuatnya ingin terus berjalan. Lalu, Six of Wands hadir dan menunjukkan bahwa energi kemenangan mulai mendekat. Orang ini ingin menunjukkan sesuatu kepadamu, ingin membuatmu bangga, ingin memperlihatkan versi terbaik dirinya agar kamu melihat bahwa semua perjuangannya bukan sia-sia. Ada niat untuk menang di matamu, meraih perhatianmu, atau memberikan sesuatu yang akhirnya membuat hubungan ini lebih maju. Ketika Knight of Wands muncul, terlihat bahwa setelah masa menahan diri dan bekerja keras, ada keinginan impulsif untuk maju. Ada dorongan tiba-tiba untuk menghubungimu, mengajak bertemu, mengungkapkan sesuatu yang lama ia tahan. Energinya penuh gairah, spontan, bahkan sedikit nekat. Tapi itulah yang membuatmu menjadi prioritas. Dia tidak ingin kehilangan momentum. Dengan hadirnya Three of Wands, terlihat bahwa dia memikirkan masa depan bersamamu. Orang ini bukan cuma melihat hari ini, dia membayangkan langkah-langkah berikutnya. Mungkin mulai memikirkan apakah hubungan ini bisa dibawa lebih serius, apakah kalian bisa membangun sesuatu yang stabil, atau bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mandek. Kemudian, Nine of Pentacles menunjukkan bahwa dia melihatmu sebagai seseorang yang mandiri, berharga, dan sangat memikat. Kamu adalah tipe yang membuat orang merasa harus memperjuangkanmu. Dia merasa kamu punya kualitas yang membuatmu bersinar tanpa perlu berusaha keras. Dan justru karena itu, dia merasa harus menempatkanmu sebagai prioritas karena dia tahu bahwa kamu bukan seseorang yang mudah ditemukan kembali jika dilepas. Kartu berikutnya, Page of Wands, menunjukkan bahwa ia ingin memulai sesuatu yang baru denganmu. Entah itu komunikasi baru yang lebih intens, ajakan untuk bertemu, atau hal-hal kecil yang menunjukkan ketertarikan yang manis dan jujur. Ada energi muda, ceria, dan penuh harapan. Saat Ace of Swords muncul, terlihat ada kejelasan besar yang akan datang. Dia ingin mengatakan sesuatu, sebuah komunikasi jujur yang mungkin selama ini ditunda. Pengakuan perasaan, klarifikasi, atau kejujuran tentang apa yang sebenarnya ia rasakan dan inginkan denganmu. Two of Wands menunjukkan bahwa dia sedang mempertimbangkan langkah besar. Momen, apakah aku harus melangkah mendekatinya, sedang terjadi. Kamu adalah bagian dari rencana masa depannya, dan sekarang dia sedang menentukan kapan waktu yang tepat. Namun, Five of Cups muncul dan memperlihatkan bahwa ada ketakutan kehilanganmu. Dia takut salah langkah, takut sudah terlambat, atau takut kamu sudah tidak melihatnya lagi. Ada penyesalan, ada rasa frustasi kecil yang muncul karena dia merasa belum bisa memberi yang terbaik untukmu. Lalu,
Hadir King of Swords, tanda bahwa orang ini sebenarnya jauh lebih dewasa dalam berpikir daripada yang terlihat. Dia ingin membuat keputusan rasional, memastikan bahwa hubungannya denganmu tidak hanya sekadar perasaan, tetapi ada stabilitas dan kejelasan. Dia ingin menjadi sosok yang bisa kamu andalkan. Dengan munculnya Five of Wands, terlihat ada konflik internal, bukan dengan orang lain, tetapi dengan dirinya sendiri. Dia merasa bersaing dengan waktunya sendiri, bersaing dengan ketakutannya, bersaing dengan kemungkinan bahwa kamu punya pilihan lain. Hatinya bergejolak. Ketika Nine of Swords muncul, semakin jelas bahwa kamu menempati ruang besar di pikirannya. Dia sering memikirkanmu sebelum tidur, saat sendiri, atau ketika sedang letih. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, tapi sumber dari itu adalah karena kamu penting bagi dirinya. Dan akhirnya, Seven of Wands menunjukkan bahwa dia tetap ingin memperjuangkan hubungan ini meskipun banyak tantangan. Dia ingin mempertahankanmu. Kamu adalah prioritas yang ia jaga meski dia harus berusaha ekstra. Dia tidak ingin menyerah. Dia ingin tetap ada untukmu. Siapa orang yang menjadikanmu prioritas utamanya? Saat energi pertama datang melalui Ten of Pentacles, terlihat gambaran seseorang yang memiliki keinginan untuk membangun sesuatu yang jangka panjang bersamamu. Bukan hanya hubungan sementara, bukan juga kedekatan sesaat yang cepat muncul lalu cepat hilang. Orang ini tampaknya memikirkan masa depan yang jauh, stabilitas, kenyamanan, dan sebuah hubungan yang bisa berdiri tegak meskipun banyak hal berubah di perjalanan hidup. Energi Ten of Pentacles selalu menunjukkan seseorang yang memikirkan rumah dalam arti emosional, dan dalam pikirannya, kamu adalah bagian dari bayangan rumah masa depannya. Entah ia membayangkan rutinitas kecil bersama kamu, bertukar cerita setelah hari panjang, atau bahkan membayangkan suatu masa di mana segala pencapaiannya terasa lengkap karena kamulah titik akhir dari segala arah yang dia cari. Begitu Knight of Cups muncul, semakin jelas bahwa orang ini bukan hanya memikirkanmu, tetapi memikirkanmu dengan perasaan yang lembut, romantis, penuh keinginan mendekat. Knight of Cups adalah sosok yang terbuka secara emosional. Seseorang yang mungkin tidak selalu menunjukkan perasaannya dengan kata-kata, tetapi hatinya bergerak ke arahmu seperti aliran air yang tenang dan pasti. Orang ini ingin menyatakan sesuatu, ingin mendekat, ingin membawa energi cinta yang tulus, ingin menyampaikan ketertarikan yang selama ini ia simpan. Dia mungkin bukan yang paling cepat bergerak, bukan yang paling agresif mendekat, tetapi niatnya sangat jujur dan sangat ingin membawamu lebih dekat masuk ke hatinya. Namun, perjalanan tidak selamanya mulus. Three of Swords muncul, dan kartu ini membuka realitas sisi gelap emosinya. Orang ini pernah terluka, atau mungkin terluka karena perasaannya sendiri terhadapmu. Takut kehilanganmu, takut kamu memilih orang lain, atau membawa trauma lama yang membuatnya berhati-hati. Bisa juga dia merasa patah hati karena merasa tidak mampu memberikan yang kamu butuhkan, atau takut bahwa masa lalunya akan mempengaruhi hubungan ini. Luka itu tidak menjauhkan dia darimu. Justru luka itu yang membuatnya semakin ingin melindungimu, menjaga jarak secukupnya agar tidak menyakiti kamu, dan berusaha keras agar tidak mengulang kesalahan yang dulu membuatnya hancur. Lalu, energi menjadi lebih lembut ketika Queen of Cups hadir. Disinilah terlihat bahwa orang ini sebenarnya sangat dalam ketika mencintai. Kamu mungkin tidak sadar betapa ia memperhatikanmu dari kejauhan, betapa ia merasakan emosi-emosimu, dan betapa ia ingin menjadi tempat kamu pulang ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Orang ini punya empati besar kepadamu. Bahkan saat kamu tidak meminta apapun, dia tetap memikirkanmu. Mungkin ia tipe pendiam dalam menunjukkan cinta, tapi ketika mencintai, ia memberikan perasaan yang penuh, hangat, mendalam, dan tulus. Kamu lebih berarti bagi orang ini daripada yang pernah ia ungkapkan. Kemudian, Four of Swords menunjukkan jeda, diam, periode di mana orang ini mungkin mengambil jarak atau terlihat pasif. Tapi ini bukan karena dia tidak peduli. Justru sebaliknya, ia merenung, memikirkan banyak hal, mempelajari situasi dan mencoba menenangkan pikirannya yang penuh kekhawatiran tentangmu. Ini adalah jenis diam yang penuh perasaan, diam yang mengandung pemikiran tentang bagaimana harus melangkah agar tidak salah. Dia bukan menghilang, dia sedang menata hatinya agar stabil ketika nanti kembali mendekati kamu. Tidak lama kemudian, Page of Cups menunjukkan energi kecil yang mulai bergerak.
Setelah diam panjang tadi, muncul keinginan baru darinya untuk kembali muncul dalam hidupmu. Mungkin melalui pesan kecil, gesture manis, candaan ringan, atau sesuatu yang tampaknya sederhana, tapi sebenarnya membawa banyak makna. Page of Cups adalah bentuk cinta awal yang lembut. Dan ini menandakan bahwa dia masih menyimpan rasa itu. Dia masih ingin menjaga hubungan ini tetap hidup, meskipun perlahan. Setiap gerakan kecilnya sebenarnya adalah bukti bahwa kamu itu penting. Hadirlah Six of Wands menunjukkan bahwa orang ini ingin menang di matamu. Dia ingin membuatmu bangga, ingin kamu melihatnya sebagai seseorang yang bisa kamu andalkan, seseorang yang bisa kamu percayai, seseorang yang pantas mendapatkan tempat istimewa di hatimu. Ada keinginan darinya untuk membuktikan diri, bukan untuk orang lain, tetapi untukmu. Dia ingin kamu melihat perkembangan dan usahanya. Dia ingin membuat kamu bangga. Kemudian, Three of Cups memperlihatkan bahwa dia ingin kebahagiaan ringan bersama kamu. Ini seseorang yang ingin merayakan hal-hal kecil denganmu, ingin tertawa bersamamu, ingin menciptakan memori yang menyenangkan dan hangat tanpa tekanan. Dia menikmati kamu, energi, kepribadian, dan keberadaanmu. Kamu membuatnya merasa hidup lagi setelah masa-masa berat yang pernah ia lalui. Lalu Nine of Cups muncul, kartu yang menunjukkan pemenuhan keinginan. Kamu bukan hanya keinginan baginya, kamu adalah harapan yang ia simpan lama. Jika dia bisa memilih satu hal yang bisa membuatnya merasa lengkap, kamu adalah salah satunya. Kehadiranmu, caramu berbicara, caramu melihat dunia, semua itu membuatnya merasa puas secara emosional. Kamu bukan sekedar seseorang yang ia sayangi, kamu adalah keinginan hati yang sudah lama ia pendam. Namun, muncul King of Swords, sosok yang berpikir sangat logis dan rasional. Orang ini mencoba mengendalikan perasaannya karena ia tahu bahwa mencintaimu berarti harus bersikap dewasa. Ia ingin membuat keputusan yang matang, ingin memastikan hubungan ini tidak rusak oleh emosi impulsif. Ia memikirkan bagaimana jadinya masa depan kalian jika ia datang dengan cara yang salah. Ia benar-benar menganalisis hubungan ini karena kamu penting. Kemudian, Ten of Swords menunjukkan bahwa ia pernah merasa kalah atau putus asa dalam perjalanan perasaannya terhadapmu. Bisa jadi ia pernah merasa kamu tidak menginginkan hal yang sama atau merasa tidak cukup. Tapi meski merasa hancur, ia tidak benar-benar pergi. Ia merasakan sakit tapi tidak menyerah pada perasaannya terhadapmu. Ketika Ace of Swords muncul, ada kejelasan besar yang ingin ia ungkapkan. Dia ingin bicara jujur. Dia ingin mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan, apa yang ia pikirkan, dan apa yang ia inginkan dari hubungan ini. Ada percakapan penting yang ingin ia lakukan, dan percakapan itu membawa energi kejujuran yang selama ini ia tahan. Namun, Five of Swords menunjukkan konflik batin darinya. Dia takut kejujuran itu justru membuatmu menjauh. Dia takut kamu menganggapnya berlebihan, terlalu intens, atau tidak sesuai dengan apa yang kamu ingin dengar. Ada rasa takut salah langkah, takut menyakiti kamu atau menyakiti dirinya sendiri. Ini menunjukkan betapa besar ia mempertimbangkan perasaanmu. Dan akhirnya, Ace of Pentacles muncul sebagai penutup, memberikan jawaban paling jelas. Orang yang menjadikanmu prioritas utamanya adalah seseorang yang ingin memulai sesuatu yang kokoh, stabil, nyata, dan punya masa depan bersamamu. Ini bukan cinta sesaat. Ini bukan rasa ringan. Ini seseorang yang melihatmu sebagai kesempatan besar dalam hidupnya. Seseorang yang ingin membangun hubungan yang benar-benar memiliki bentuk, dasar, dan arah. Seseorang yang merasa kamu adalah nilai berharga dalam hidupnya. Seseorang yang menyimpan harapan jangka panjang, seseorang yang tidak memilihmu sekadarnya, tetapi menjadikanmu prioritas utama, meskipun dia sendiri tidak selalu tahu bagaimana cara menunjukkan itu dengan sempurna. Apa langkah dia selanjutnya? Energi pertama muncul melalui Knight of Pentacles. Segera terlihat bahwa langkah selanjutnya dari orang ini bukan langkah yang terburu-buru, bukan gerakan impulsif, dan bukan tindakan yang muncul karena panik atau takut kehilanganmu. Justru sebaliknya, ia sedang menyusun sebuah langkah yang pelan, pasti, stabil, dan sangat terencana. Knight of Pentacles adalah energi seseorang yang tidak main-main. Dia bergerak dengan ritme lambat tapi meyakinkan, memastikan setiap keputusan yang ia buat tidak akan melukai kamu atau merusak fondasi hubungan yang sedang ia bangun atau ingin ia mulai. Dia ingin membuatmu merasa aman. Dia ingin dianggap serius. Dia ingin menghindari kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu, baik dalam hubungan denganmu atau hubungan sebelumnya yang masih membekas. Dia ingin meyakinkan dirinya dulu bahwa ketika ia melangkah, langkah itu adalah langkah yang tidak perlu ia tarik kembali.
Namun, kemudian hadir Ten of Wands yang memperlihatkan beban besar yang ia pikul. Langkah selanjutnya dari dia mungkin terasa lambat karena ada banyak hal yang sedang ia tanggung. Ini bisa berarti beban pekerjaan, tanggung jawab keluarga, masalah finansial, atau bahkan tekanan emosional yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Beban ini membuat ia kadang merasa hampir jatuh, hampir menyerah, hampir ingin meletakkan semuanya. Tetapi di tengah semua tekanan itu, ia tetap memikirkanmu. Justru kamu menjadi salah satu alasan ia ingin menuntaskan beban-beban itu. Dia ingin datang kepadamu sebagai seseorang yang lebih siap, lebih kuat, lebih stabil, bukan sebagai seseorang yang rapuh dan penuh kekacauan. Maka langkah yang ia lakukan adalah menyelesaikan bebannya dulu sambil tetap menjaga arah perasaannya ke kamu. Ketika Ace of Cups muncul, alurnya langsung berubah menjadi lebih lembut. Ini menunjukkan bahwa langkah besar selanjutnya adalah membuka hati. Ace of Cups adalah simbol awal cinta baru, aliran perasaan yang tulus, sebuah keberanian untuk memulai hubungan emosional dengan lebih jujur. Jika sebelumnya ia banyak memendam, menahan, dan menunggu waktu yang tepat, Ace of Cups menandakan bahwa ia akan mulai membuka diri, mulai menunjukkan perasaan, mulai memberikan kehangatan yang selama ini ia simpan rapat. Ini bisa berupa pengakuan kecil, perhatian nyata, atau tindakan yang membuat kamu merasakan kelembutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dia ingin menawarkan sesuatu yang bersih, tulus, dan jujur, entah itu pertemanan yang lebih dekat atau cinta yang lebih serius. Kemudian hadir Page of Pentacles yang memberi gambaran tindakan konkret berikutnya. Dia ingin memulai sesuatu yang kecil tapi nyata. Page of Pentacles bukan tentang janji kosong, tetapi tentang usaha kecil yang diniatkan untuk tumbuh besar nantinya. Langkah selanjutnya dari dia bisa berupa komunikasi baru, menawarkan bantuan, mengajak bertemu, memberikan waktu khusus, atau memperlihatkan ketertarikannya dengan cara-cara praktis. Ini bukan hadiah besar atau drama besar. Ini tentang langkah-langkah kecil yang konsisten. Ia mungkin belajar sesuatu tentang dirimu, tentang hubungan, atau tentang cara membangun masa depan bersama. Dia ingin datang dengan dasar yang jelas. Ketika energi Queen of Pentacles hadir, semakin terlihat bahwa langkah dia selanjutnya adalah memberikanmu stabilitas, perhatian yang nyata, dan rasa aman. Queen of Pentacles adalah simbol seseorang yang ingin merawat, memelihara, dan menunjukkan cinta dengan tindakan nyata, bukan kata-kata saja. Ini berarti ia ingin menjadi seseorang yang membuatmu merasa dihargai, dilindungi, diperhatikan, dan ditempatkan pada posisi penting dalam hidupnya. Dia ingin menyeimbangkan hidupnya agar bisa menyediakan ruang stabil untukmu. Ini adalah langkah seseorang yang mulai memikirkan hubungan jangka panjang, bukan hanya perasaan sesaat. Kemudian hadir Three of Cups, menandakan terdapat keinginan untuk mendekat dengan cara yang lebih ringan, lebih ceria, dan tidak terlalu menekan. Langkah selanjutnya dari dia bisa berupa ingin menciptakan momen-momen menyenangkan bersama kamu. Mungkin ia ingin mengajakmu keluar, ingin menambah kedekatan dalam bentuk interaksi ringan, ingin merayakan sesuatu denganmu, atau ingin kembali membangun kedekatan yang membuat kalian tertawa lagi. Dia ingin menciptakan suasana yang membuat kamu merasa nyaman bersamanya. Berikutnya, Nine of Cups menunjukkan bahwa langkah dia selanjutnya adalah membawa sesuatu yang membuatmu merasa dihargai. Ini adalah kartu kepuasan emosional, menunjukkan seseorang yang ingin memberimu kebahagiaan, ingin memwujudkan sesuatu yang kamu inginkan, atau ingin memberikan pengakuan bahwa kamu berarti untuknya. Dia ingin membuatmu merasa spesial. Mungkin ia mulai menyadari bahwa mendekatimu adalah salah satu hal yang membuat hatinya puas, dan karena itu, ia akan bergerak menunjukkan rasa syukurnya atas keberadaanmu. Namun, perjalanan tidak selalu mudah. Five of Pentacles hadir dan menunjukkan bahwa ia mungkin merasa takut ditolak, takut tidak diterima, atau merasa tidak cukup baik. Resiko besar dari langkah selanjutnya adalah ketakutan dia sendiri. Dia takut kamu tidak merasa hal yang sama. Dia takut kamu berpaling. Dia takut jika ia datang, kamu tidak menyambutnya. Dia membawa luka lama yang membuatnya takut kamu akan meninggalkannya dalam keadaan dingin. Tapi meski ia takut, dia tidak menyerah. Ini menunjukkan bahwa salah satu langkahnya adalah melawan ketakutan itu. Ketika Nine of Wands hadir, terlihat bahwa dia sedang bersiap bertahan dan memperjuangkan hubungan ini meski mengalami ketakutan. Dia sudah terluka, sudah lelah, sudah melalui banyak hal dalam hidup dan cinta. Tapi dia masih akan memperjuangkanmu lagi. Langkah selanjutnya adalah bertahan, tidak menyerah, tetap maju meski ragu.
Dia ingin memastikan tidak ada lagi salah paham atau jarak yang terlalu lebar. Dia siap menghadapi ketakutan demi kamu. Lalu, Four of Cups menunjukkan bahwa dia mungkin akan mengalami masa refleksi sebelum mengambil langkah besar berikutnya. Dia mungkin merenung, tampak pasif, atau tidak bergerak sementara waktu. Tapi ini bukan karena tidak peduli. Ini karena dia sedang menilai perasaannya, menilai langkahnya, memastikan bahwa ia tidak hanya mengikuti emosinya, tetapi juga memastikan bahwa langkah yang ia ambil tidak akan merusak hubungan. Dia tidak ingin membuatmu kecewa. Dia sedang mencari keberanian untuk menerima cup yang sudah diarahkan kepadanya, yaitu perasaan yang ia miliki untukmu. Dan akhirnya Eight of Wands hadir sebagai kartu terakhir yang mengungkapkan langkah paling besar dan paling jelas. Dia akan bergerak cepat ke arahmu. Di saat dia sudah selesai dengan fase ragu, fase takut, fase bingung, dan fase beban, dia akan bergerak dengan kecepatan yang kamu tidak duga. Eight of Wands adalah pesan masuk, kejelasan tiba-tiba, ajakan bertemu, kabar yang cepat, percakapan intens, atau perubahan energi yang langsung terasa. Semua yang sebelumnya lambat, tiba-tiba akan lancar dan cepat. Begitu dia sudah siap, dia tidak akan menunda lagi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekedar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.